Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sidang skripsi saya dengan judul Analisis Strategi Co-Branding dan Brand Equity terhadap Purchase Decision dan Repurchase Intention pada produk sepatu Ventela. Studi pada mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Negeri Batam. Dengan saya Alfia Rifdal Ponco, NIM 4121701045. Yang saya hormati Ibu Mariani Septiana selaku dosen pembimbing, yang saya hormati Bapak Bambang Hendrawan selaku dosen penguji 1, yang saya hormati Ibu Mia Syafrina selaku dosen penguji 2. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pembahas pertama adalah bab 1, pendahuluan, yang dimulai dari latar belakang. Saat ini dunia bisnis terus berkembang secara signifikan dan terus bersaing untuk memperebut pangsa pasar. Setiap pembisnis dituntut pula untuk berpikir kreatif bagaimana menetapkan strategi terbaik untuk dapat memenangkan pangsa pasar. Pemilihan strategi pemasaran yang tepat dapat menjadi inovasi baru untuk pembisnis dalam menarik konsumen. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah strategi co-branding. Menurut Kusuma tahun 2013 menyatakan bahwa co-branding merupakan strategi yang dapat mendiferensiasikan dan merebut perhatian konsumen. Menetapkan strategi co-branding oleh pembisnis dengan cara memilih mitra yang baik dan tepat akan memberikan pengaruh yang positif terhadap produk yang akan dirilis. Keberhasilan ini juga dapat membawa keberuntungan di mana akan memperkuat identitas perusahaan yang akan memunculkan brand equity suatu merek. Brand equity merupakan kekuatan suatu merek yang menjadi aset penting bagi perusahaan. Ekuitas merek dapat tercermin dengan cara berpikirnya konsumen, serta bertindak atas merek, harga, pangsa pasar, dan probabilitas yang lainnya. Ketika ekuitas suatu merek semakin memuncak, maka semakin kuat motivasi konsumen untuk membeli dan memilih produk tersebut. Hal ini akan memunculkan purchase decision. Keputusan pembelian atau purchase decision adalah tahapan dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen benar-benar membeli produk tersebut. Mendapatkan brand partnership yang tepat, maka akan meningkatkan kemungkinan konsumen melakukan pembelian atas produk hasil co-branding tersebut. Dan akan memunculkan keinginan untuk membeli kembali, atau di sini akan muncul repurchase intention. Dengan cara ini, nilai yang diberikan oleh produk atau jasa akan menjadi motivasi utama atas repurchase intention tersebut. Niat membeli kembali adalah keinginan atau ketertarikan konsumen untuk berulang kali membeli produk yang disediakan minimal satu kali. Salah satu brand ataupun bisnis yang menggunakan strategi co-branding adalah Ventela, di mana mengajak Never to Lavish sebagai brand partnership-nya. Berdasarkan uraian tersebut, maka saya sebagai penulis akan meneliti dengan judul Analisis Strategi Co-Branding dan Brand Equity terhadap Purchase Decision dan Repurchase Intention pada produk sepatu Ventela. Studi pada mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Negeri Batam. Pembahasan selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka didapatkanlah perumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh strategi co-branding terhadap purchase decision pada produk sepatu Ventela? Yang kedua, bagaimana pengaruh brand equity terhadap purchase decision pada produk sepatu Ventela? Yang ketiga, bagaimana pengaruh strategi co-branding terhadap repurchase intention pada produk sepatu Ventela? Yang keempat, bagaimana pengaruh brand equity terhadap purchase intention pada produk sepatu Ventela? Yang kelima, bagaimana purchase decision terhadap repurchase intention pada produk sepatu Ventela? Yang keenam, bagaimana pengaruh strategi co-branding dan brand equity terhadap repurchase intention melalui purchase decision pada produk sepatu Ventela? Yang ketujuh, bagaimana pengaruh strategi co-branding dan brand equity secara simultan berpengaruh terhadap purchase decision pada produk sepatu Ventela? Yang kedelapan, bagaimana pengaruh strategi co-branding dan brand equity serta purchase decision secara simultan terhadap repurchase intention pada produk sepatu Ventela? Berikutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuannya sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh strategi co-branding terhadap purchase decision pada produk sepatu Ventela. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh brand equity dan terhadap purchase decision pada produk sepatu Ventela.
Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh strategi co-branding terhadap repurchase intention pada produk sepatu Ventela. Yang keempat, untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh brand equity terhadap purchase intention pada produk sepatu Ventela. Yang kelima, untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh purchase decision dan repurchase intention pada produk sepatu Ventela. Yang keenam, untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh strategi co-branding dan brand equity terhadap repurchase intention melalui purchase decision. Yang ketujuh, untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh strategi co-branding dan brand equity secara simultan terhadap purchase decision pada produk sepatu Ventela. Yang kedelapan, untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh strategi co-branding, brand equity, dan purchase decision secara simultan terhadap purchase intention pada produk sepatu Ventela. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat praktis. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Ventela maupun pembisnis lainnya dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan penjualan dari produk yang ditawarkan. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan untuk menganalisa serta menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengawasan serta sebagai sumber perbandingan pada penelitian yang selaras. Manfaat yang terakhir yaitu adalah manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan penulis mampu memberikan kontribusi di bidang pemasaran khususnya yang berkaitan dengan strategi co-branding. Dan bagi pihak lain diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi positif yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian lanjutan. Pembahasan selanjutnya yaitu bab 2, kajian pustaka, yang dimulai dari kajian empiris. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitiannya, di mana penelitian saat ini menggunakan produk Ventela. Perbedaan lainnya yaitu indikator yang digunakan, serta aspek-aspek yang diteliti, yaitu strategi co-branding, brand equity, purchase decision, dan repurchase intention. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Strategi co-branding. Co-branding sebagai strategi yang memungkinkan merek berinovasi dengan dukungan brand partnership atau mitra. Menurut Kusuma pada tahun 2013 mengatakan bahwa co-branding merupakan strategi yang dapat mendiferensiasikan dan merebut perhatian konsumen. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi co-branding adalah sebuah strategi di mana dua merek atau lebih secara bersamaan menghasilkan suatu produk. Strategi co-branding bertujuan untuk menggabungkan kekuatan merek yang berkolaborasi untuk meningkatkan ekuitas merek. Indikator strategi co-branding. Indikatornya adalah reputation, product fit, trust, attitude toward co-branding, dan familiarity. Selanjutnya adalah brand equity. Brand equity menurut Kotler dan Keller dalam Hawks Seminary, ekuitas merek merupakan nilai tambah yang diberikan pada produk atau jasa. Ekuitas merek yang didukung kuat adalah meningkatkan untuk menciptakan loyalitas saluran distribusi dan menciptakan peningkatan penjualan. Selanjutnya adalah indikator brand equity. Indikatornya antara lain adalah perceived quality, brand awareness, brand association, dan brand loyalty. Selanjutnya yaitu purchase decision. Menurut Armstrong dan Kotler pada tahun 2016, pada umumnya keputusan pembelian konsumen adalah membeli merek yang paling disukai, tetapi dua faktor bisa muncul antara niat membeli dan keputusan membeli. Purchase decision atau keputusan membeli konsumen terhadap suatu produk terjadi sesuatu karena kondisi yang penting dan yang diperhatikan bagi para produsen atau pembisnis. Karena hal ini dapat menggambarkan suatu langkah awal yang menentukan apakah konsumen tersebut akan membeli atau tidak. Berikutnya ada indikator purchase decision. Indikatornya adalah yang pertama pemilihan produk, pemilihan merek, pemilihan saluran pembelian, penentuan waktu pembelian, serta jumlah pembelian. Selanjutnya ada repurchase intention. Minat beli ulang atau repurchase intention merupakan suatu komitmen konsumen yang terbentuk setelah konsumen melakukan pembelian suatu produk atau jasa. Ini menurut Alexi tahun 2017. Tingginya minat beli ulang atau repurchase intention konsumen pada suatu produk atau jasa mencerminkan bahwa tingkat kepuasan konsumen
memutuskan untuk membeli atau menggunakan produk tersebut. Hal ini karena konsumen menjadi pendorong repurchase intention tersebut. Berikutnya ada indikator repurchase intention sebagai berikut. Yang pertama ada minat transaksional, yang kedua minat referensi, yang ketiga minat preferensi, kemudian ada minat eksplorasi. Selanjutnya yaitu ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel strategi co-branding dan brand equity terhadap purchase decision dan dampaknya terhadap repurchase intention pada produk Ventela. Kerangka pemikiran ini menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Dapat dilihat dari kerangka pemikiran berikut ini, di mana H1, H2, H3, H4, dan H5 memiliki hubungan secara parsial, kemudian H6 adanya hubungan melalui variabel Y, yaitu variabel mediasi. Kemudian H7 dan H8 adalah hubungan secara simultan. Selanjutnya, yaitu ada hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu strategi co-branding berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision pada produk sepatu Ventela. Yang kedua, hipotesis 2 adalah brand equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision pada produk sepatu Ventela. Berikutnya, H3, strategi co-branding berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention pada produk sepatu Ventela. H4, brand equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention pada produk sepatu Ventela. Selanjutnya, H5, purchase decision berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention pada produk sepatu Ventela. Selanjutnya ada H6, strategi co-branding dan brand equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention melalui purchase decision pada produk sepatu Ventela. Selanjutnya adalah H7, strategi co-branding dan brand equity secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pada purchase decision pada produk sepatu Ventela. Dan yang terakhir ada H8, strategi co-branding dan brand equity serta purchase decision secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention pada produk sepatu Ventela. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bab 3, metodologi penelitian, yang dimulai dari desain penelitian. Penelitian ini dilakukan merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi yang digunakan berjumlah 5.488 mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Negeri Batam. Sampel, pulsasi sampling dipilih sebagai teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, merupakan konsumen yang pernah membeli produk sepatu Ventela yang berkolaborasi dengan Never to Lavish. Yang kedua, merupakan mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Negeri Batam dari angkatan 2017 hingga 2020. Dengan menggunakan rumus Lovin, maka didapatlah jumlah responden yang dibutuhkan pada penelitian ini, yaitu sebanyak 100 responden. Selanjutnya ada operasional variabel. Operasional variabel. Ada strategi co-branding sebagai variabel dengan indikator reputation, product fit, trust, attitude toward co-branding, brand equity, dan familiarity. Kemudian variabel brand equity dengan indikator brand awareness, perceived quality, brand association, dan brand loyalty. Selanjutnya ada purchase decision sebagai variabel dengan indikator pemilihan produk, pemilihan merek, pemilihan penyalur, waktu pembelian, serta jumlah pembelian. Variabel yang terakhir yaitu ada repurchase intention dengan indikator minat transaksional, minat referensial, minat preferensial, dan minat eksploratif. Selanjutnya yaitu jenis penelitian. Data primer dapat diperoleh secara langsung dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Negeri Batam dengan kriteria dari tahun 2017 hingga 2018. Data sekunder. Data sekunder ini didapat secara tidak langsung yang diperoleh melalui data yang dikumpulkan oleh penelitian sebelumnya. Kemudian data sekunder digunakan adalah data akademik untuk mendukung data primer yang telah diperoleh. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kuesioner atau angket. Selanjutnya ada tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data yang dimulai adalah uji validitas dan reliabilitas. Setelah itu adalah melakukan analisis data dengan menggunakan uji asumsi klasik, statistik deskriptif, serta statistik inferensial. Setelah itu akan membuat kesimpulan. Selanjutnya, yaitu waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dimulai dari studi referensi pada bulan September 2020 hingga penyusunan akhir dan sidang skripsi pada bulan Juli 2021. Tempat penelitian dilakukan di Politeknik Negeri Batam dengan menyebarkan kuesioner secara online pada mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Negeri Batam. Oke, selanjutnya pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bab 4 hasil penelitian. Yang dimulai dari gambaran umum perusahaan. Sejarah singkat Ventela. William Ventela merupakan seorang pemilik pabrik sepatu vulkanizer yang didirikan pada tahun 1989, di mana ia memperkenalkan produknya merek Ventela tersebut pada tahun 2017. Ventelasus mampu memproduksi sepatu dengan kualitas yang besar, dengan kualitas yang terbaik, karena mampu memiliki sumber daya yang berlimpah. Dengan begitu, maka semua kalangan dapat memiliki sepatu kanvas yang berkualitas tinggi. Ventela ini lokasi usaha utamanya ada di Jalan Ketapang, Bandung, Indonesia. Untuk kontaknya dapat melalui www.ventela.com serta media sosial lainnya. Berikut ini merupakan beberapa produk sepatu Ventela. Selanjutnya yaitu sejarah Never to Lavish. Never to Lavish sendiri merupakan studio seni yang berisi desain grafis handal di bidangnya, di mana selain mereka mengerjakan desain pada jaket, mereka juga mendesain sepatu, bahkan sepeda. Lokasi usaha ini berada di komplek Ivalid di Villa Jalan Mayang di daerah Jakarta Barat. Untuk kontak di Never to Lavish dapat melalui Instagram ataupun Twitter. Berikut ini merupakan beberapa produk hasil modifikasi Never to Lavish. Selanjutnya, kolaborasi Ventela dan Never to Lavish. Ventelasus mengajak kolaborasi dengan Never to Lavish yang reputasinya di desain kostum sudah banyak diketahui oleh publik. Hal ini menjadi salah satu langkah besar Ventela dalam meyakinkan identitas dan mutu serta desain. Berikut ini beberapa produk yang merupakan hasil co-branding tersebut. Yang pertama yaitu ada Ventela Heart 13 Year. Yang berikutnya yaitu ada Ventela Sang Sekerta Lohita. Pembahasan selanjutnya yaitu hasil analisis data yang dimulai dengan uji instrumen penelitian. Yang pertama ada uji validitas. Pada tabel berikut ini merupakan rekapitulasi hasil uji validitas instrumen penelitian, di mana koefisien validitas dianggap valid jika R hitung lebih besar dari R tabel pada penelitian dengan alfa 5% atau sebesar 0,1654. Dapat ditarik kesimpulan jika koefisien validitas lebih besar dari parameter atau R tabel yang disebutkan sebelumnya, maka dinyatakan valid, sedangkan di bawahnya dinyatakan tidak valid. Dari hasil penelitian ini, pada tabel ini ditunjukkan bahwa setiap indikator indikator pernyataan yang digunakan mempunyai nilai atau R hitung lebih besar daripada R tabel. Hal ini menunjukkan bahwa indikator pernyataan masing-masing dinyatakan valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Koefisien validitas dianggap reliable dengan menghitung nilai Cronbach alpha yaitu di atas 0,60. Jika di bawahnya maka dinyatakan tidak reliable. Berdasarkan pengujiannya, pada tabel ini
bahwa menunjukkan setiap variabel dinyatakan reliable karena alpha Cobranch-nya lebih besar daripada Airtable. Selanjutnya, ada statistik deskriptif. Yang pertama yaitu ada deskripsi responden. Berdasarkan penyebaran kuesioner, maka didapatlah jumlah responden yang dibutuhkan adalah 11. Yang tersebar ada 107, yang terisi 105, yang dapat diolah tentu adalah 100 responden. Selanjutnya ada karakteristik responden. Karakteristik responden, identitas responden ini memberikan respon terhadap penelitian atas penelitian analisis strategi co-branding ini. Karakteristik yang pertama yaitu berdasarkan jenis kelamin. Dapat disimpulkan dari tabel berikut ini bahwa karakteristik yang paling besar pada jenis kelamin adalah jenis kelamin laki-laki dengan nilai 60%. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan melalui diagram pie berikut ini. Selanjutnya yaitu berdasarkan jurusan. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa manajemen bisnis menjadikan jurusan paling banyak dengan frekuensi 33 dan persentase 33%. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan melalui diagram pie berikut ini. Karakter selanjutnya yaitu berdasarkan program studi. Karakteristik responden berdasarkan program studi pada tabel berikut ini disimpulkan bahwa paling banyak yaitu berasal dari administrasi bisnis harapan dengan persentase 19%. Yang dapat dijelaskan juga melalui diagram pie berikut ini. Karakter yang terakhir ada yaitu tahun angkatan. Pada tabel berikut ini yang menjadi paling besar adalah tahun angkatan 2017 dengan tingkat persentase 31%. Selanjutnya ada deskripsi variabel penelitian. Deskripsi variabel penelitian ini yang pertama ada strategi co-branding atau X1. Pada tabel ini disimpulkan bahwa pada pernyataan Ventela dan Never to Lavish yang menghasilkan sepatu dengan kualitas baik menjadi mean tertinggi sebesar 3.30. Sedangkan yang terendah ada di pernyataan saya merasa adanya kesesuaian produk Ventela yang bermitra dengan Never to Lavish dengan dengan nilai 3.07. Dengan nilai keseluruhan adalah 3,19 di mana memiliki nilai yang cukup baik karena termasuk dalam rentang 2,51 hingga 3,25. Variabel berikutnya yaitu brand equity. Di tabel berikut ini dapat disimpulkan bahwa pernyataan sepatu Ventela dan Never to Lavish terasa nyaman ketika digunakan, serta pernyataan Ventela dan Never to Lavish menghasilkan sepatu yang mudah diingat menjadi mean tertinggi dengan nilai 3.15. Sedangkan nilai mean terendah itu terdapat pada pernyataan produk yang dihasilkan Ventela dan Never to Lavish ini merupakan alternatif utama untuk konsumen memilih produk sepatu lokal dengan nilai 3,00. Dengan nilai keseluruhannya ada 3,07 di mana itu juga termasuk nilai rata-rata kategori cukup baik karena masih termasuk di antara 2,51 hingga 3,25. Variabel berikutnya ada purchase decision. Disimpulkan bahwa mean tertinggi terdapat pada pernyataan saya membeli produk Ventela dan Never to Lavish karena keinginan dan kebutuhan, berada di nilai 3,37. Sedangkan yang terendah ada di pernyataan saya akan membeli kembali produk tersebut dengan tipe yang berbeda dengan nilai 2,85. Serta nilai keseluruhan secara total adalah 2,99. Nilai ini juga masih termasuk dalam kategori cukup baik, di mana nilainya adalah rentan 2,51 hingga 3,25. Selanjutnya yaitu deskripsi variabel repurchase intention atau Z.
Dengan yang tertinggi pada pernyataan, saya lebih memilih produk Ventela Never Flashes dibandingkan produk lainnya dengan poin 3,36. Sedangkan yang terendah ada di pernyataan, saya akan mengumpulkan informasi banyak sebelum membeli produk tersebut dengan poin 3,224. Dengan nilai rata-rata keseluruhan adalah 3,33, di mana di sini termasuk kategori yang sangat baik. Karena kategori ini termasuk dari 3,25 hingga 4. Hasil analisis data berikutnya adalah uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu ada uji normalitas. Berdasarkan uji normalitas dengan kolmograf Smirnov dengan substruktur 1 dan 2 yang masing-masing memiliki nilai yang di atas 0,05, di mana dinyatakan bahwa ini distribusi normal. Selanjutnya ada multikolineritas, di mana syaratnya adalah nilai tolerans harus lebih kecil dari FIF, di mana pada pernyataan ini seluruh substruktur pertama ataupun kedua memiliki nilai yang di bawah FIF, maka tidak ada terjadi multikolineritas. Selanjutnya ada uji heterokedasisitas, di mana syaratnya adalah nilai signifikan harus di atas 0,05. Dibuktikan pada tabel ini bahwa substruktur pertama dan kedua memiliki nilai di atas 0,05, maka keterangannya adalah tidak terjadi heterokedasisitas. Selanjutnya ada uji linearitas. Pada uji ini juga memiliki signifikan yang harus lebih besar dari 0,05. Dengan tabel ini menyatakan bahwa semua variabel dinyatakan ada hubungan linearitasnya. Pembahasan selanjutnya yaitu ada uji statistik inferensial yang dimulai dari uji analisis. Uji analisis dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah uji regresi linear pada model pertama. Pada tabel berikut ini diketahui nilai signifikan variabel strategi co-branding dan brand equity adalah 0,00, di mana lebih kecil dari 0,05, yang artinya bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel purchase decision. Adapun hasil pada koefisien determinasi. Untuk menghitung errornya ada rumusnya sebagai berikut. Dari hasil rumus ini maka didapatlah diagram jalur model pertama sebagai berikut ini. Selanjutnya yaitu uji regresi linear model kedua. Uji regresi ini yang didapat yaitu di mana nilai signifikan variabel strategi co-branding sebesar 0,00, brand equity sebesar 0,005, dan purchase decision sebesar 0,003, di mana masing-masing nilai signifikannya harus di bawah 0,05, dan pernyataannya diterima dan hasilnya adalah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap repurchase intention. Berikutnya ada koefisien determinasi model kedua. Dari hasil ini maka dapat dicari nilai errornya sebagai berikut. Setelah dicari nilai error tersebut maka didapatlah diagram jalur model kedua sebagai berikut ini. Kemudian selanjutnya yaitu ada yang kedua ada analisis jalur atau path analysis. Berikut ini merupakan hasil analisis jalur yang menampilkan diagram analisis jalur dengan hasil bahwa nilai error serta nilai koefisien jalur setiap variabel independen serta dependen terhadap variabel dependen pada substruktur model pertama dan kedua pada gambar diagram tersebut dapat diketahui untuk mencari pengaruh tidak langsungnya dengan hasil berikut ini. Berikut ini merupakan pengaruh langsung, tidak langsung, dan pengaruh total, di mana disimpulkan bahwa strategi co-branding memberikan pengaruh paling besar
baik secara langsung dan tidak langsung pada substruktur pertama maupun kedua. Sedangkan yang terendah adalah pada brand equity, baik secara langsung dan tidak langsung. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya produk yang dihasilkan, sehingga tidak menjadi alternatif utama responden dalam memilih produk sepatu. Kemudian selanjutnya ada koefisien determinasi. Pada tabel berikut ini dapat disimpulkan bahwa nilai R kuadrat model pertama yaitu 0,74% dinyatakan bahwa variance variable purchase decision dapat dijelaskan oleh strategi co-branding sebesar 7,5%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel di luar penelitian ini. Selanjutnya yaitu ada yang kedua, nilai R kuadrat model kedua yaitu 0,89 atau sebesar 89%, menyatakan bahwa variabel strategi co-branding, brand equity, dan purchase decision memiliki pengaruh yang signifikan terhadap repurchase intention, sedangkan sisanya dapat dijelaskan dengan variabel lainnya di luar penelitian. Selanjutnya ada uji Sobel. Pada uji Sobel berikut ini dapat disimpulkan bahwa hubungan variabel pertama yaitu ada sebesar 3,870 di mana lebih besar dari T-tabel atau sebesar 1,660, yang dinyatakan bahwa variabel purchase decision mampu memediasi hubungan antara strategi co-branding dan repurchase intention. Kedua, hubungan variabel ini sebesar 8,216 yaitu lebih besar dari T-tabel yang menyatakan bahwa variabel purchase decision mampu memediasi brand equity terhadap repurchase intention. Selanjutnya, ada uji T. Dari hasil uji T berikut ini dinyatakan bahwa yang pertama, nilai signifikan variabel strategi co-branding atau X1 terhadap purchase decision atau Y sebesar 0,00 atau di bawah 0,05 dengan nilai T hitung sebesar 7,996 atau lebih besar dari T-tabel, yang disimpulkan bahwa strategi co-branding berpengaruh signifikan dan positif. Selanjutnya semua penelitian diterima yang memiliki pengaruh signifikan dan positif. Selanjutnya ada uji F atau uji simultan. Dari hasil uji F ini dinyatakan bahwa yang pertama yaitu pada model 1 F hitungnya tuh lebih besar dari F tabel, di mana dinyatakan bahwa variabel strategi co-branding dan brand equity secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision. Yang kedua, pada model kedua, F hitung juga lebih besar daripada T-tabel, yang menyatakan bahwa variabel strategi co-branding, brand equity, dan purchase decision secara simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pembahasan. Yang pertama ada strategi co-branding. Dari hasil analisis sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa H1 yaitu strategi co-branding terhadap purchase decision diterima dan selaras dengan penelitian sebelumnya. Yang kedua yaitu ada brand equity terhadap purchase decision. Dengan hasil penelitian sebelumnya, hasil analisis sebelumnya disimpulkan bahwa juga memiliki hal yang sama dengan penelitian sebelumnya, dengan menyatakan bahwa brand equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision. Selanjutnya yaitu ada yang ketiga, strategi co-branding terhadap repurchase intention. Dari hasil analisis data sebelumnya didapatkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap strategi co-branding terhadap repurchase intention yang selaras dengan penelitian sebelumnya juga. Yang keempat yaitu brand equity terhadap repurchase intention, di mana dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini dinyatakan dan diterima dan selaras dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa brand equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Selanjutnya adalah purchase decision terhadap repurchase intention. Dari hasil penelitian yang analisis sebelumnya disimpulkan bahwa hasil ini juga selaras dengan penelitian sebelumnya dan diterima bahwa menyatakan purchase decision berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention.
Hipotesis berikutnya yaitu strategi co-branding dan brand equity terhadap repurchase intention melalui purchase decision, di mana memiliki kesimpulan bahwa hipotesis yang keenam ini diterima, yang artinya strategi co-branding dan brand equity terhadap representation pada produk Ventela melalui purchase decision memiliki pengaruh yang signifikan dan positif. Hipotesis berikutnya yaitu ada strategi co-branding dan brand equity terhadap purchase decision. Dari hasil analisis sebelumnya disimpulkan bahwa hipotesis yang ketujuh ini menyatakan strategi co-branding dan brand equity secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision pada produk sepatu Ventela. Yang berikutnya ada strategi hipotesis ke-8 dengan strategi co-branding, brand equity serta purchase decision terhadap repurchase intention secara simultan. Dari hasil sebelumnya yang telah dijelaskan disimpulkan bahwa berdasarkan pernyataan tersebut maka hipotesis 8 pada penelitian ini diterima. Artinya bahwa strategi co-branding, brand equity secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention pada produk sepatu Ventela. Pembahasan selanjutnya yaitu bab 5 penutup. Yang pertama yaitu kesimpulan. Variabel strategi co-branding berpengaruh terhadap variabel purchase decision secara langsung dengan poin 0,641 serta T hitung yang lebih besar dari T tabel dan signifikan yang di bawah 0,05. Maka disimpulkan bahwa H1 ini diterima, yaitu adanya strategi co-branding berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision pada produk sepatu Ventela. Yang kedua yaitu ada variabel brand equity yang berpengaruh positif dan signifikan pada purchase decision dengan nilai pengaruh langsungnya sebesar 0,268 atau 26,8% dengan T hitung lebih besar dari T tabel dengan signifikan di bawah 0,051, maka hasil diterima. Yang ketiga yaitu variabel strategi co-branding berpengaruh terhadap variabel repurchase intention secara langsung atau sebesar 0,00503 dan T hitung lebih besar dari T tabel serta di bawah 0,05 signifikannya, yang menunjukkan bahwa di sini hipotesisnya diterima. Kemudian yang keempat ada variabel brand equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention dan menunjukkan bahwa hasil tersebut diterima. Yang kelima, adanya variabel purchase decision berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel repurchase intention dengan poin 0,257, maka diterima hasilnya. Yang keenam, variabel strategi co-branding dan brand equity berpengaruh terhadap variabel repurchase intention melalui purchase decision. Pernyataan ini pun diterima karena nilai pengaruhnya 0,165 yang memiliki nilai T hitung lebih besar daripada T tabel serta signifikannya di bawah 0,05. Yang ketujuh yaitu ada variabel strategi co-branding dan brand equity berpengaruh signifikan dan positif terhadap purchase decision yang memiliki F hitung lebih besar dari F tabel dengan signifikan di bawah 0,05, maka pernyataan ini dinyatakan diterima dan berpengaruh positif dan signifikan. Dan yang terakhir yaitu variabel strategi co-branding, brand equity, dan purchase decision berpengaruh secara simultan terhadap repurchase intention. Hal ini dinyatakan bahwa hipotesis ini diterima karena F hitung lebih besar dari F tabel dengan nilai signifikan di bawah 0,05. Selanjutnya ada saran. Yang pertama yaitu saran praktif. Untuk meningkatkan purchase decision dan repurchase intention seseorang, khususnya pihak marketing Ventela ataupun pembisnis lainnya perlu memperhatikan faktor strategi co-branding serta brand equity secara saksama dan mendalam. Terutama faktor strategi co-branding yang memiliki pengaruh paling besar terhadap purchase decision maupun repurchase intention. Kemudian ada saran teoritis, yaitu untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan jumlah variabel bebas lainnya untuk menjelaskan lebih faktor variabel yang mempengaruhi purchase decision dan repurchase intention. Selanjutnya ada keterbatasan penelitian.
pembatasan penelitian ini adalah pada saat penyebaran kuesioner, di mana karena kondisi pandemi saat ini tidak memungkinkan penyebaran kuesioner secara langsung, maka dilakukan secara online melalui Google Form. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Berikut ini daftar pustaka yang digunakan pada penelitian saat ini. Selanjutnya yaitu ada lampiran. Berikut ini adalah lampiran kuesioner penelitian serta daftar pernyataan yang digunakan pada kuesioner penelitian. Baik, selesai presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya harap penjelasan ini dapat memberikan manfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.